warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Selesai. Anak sekalian, sudah siap ya untuk belajar? Siap, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu cek kadernya dulu ya. Baik, Bu. Syamsuryani? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Wiranto, Berarti? Hadir, Bu. Oke. Krisna? Hadir, Bu. Selmi? Hadir, Bu. Hasniati? Hadir, Bu. Oke, hadir. Jawab ya. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, silahkan diperhatikan dan tugas kalian yaitu mengamati gambar tersebut. Nah, bagaimana dengan gambar yang Ibu tampilkan? Apakah ada kemiripan? Ada, Bu. Oke, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Selmi. Hidungnya, matanya, dan rambutnya. Oke, betul sekali. Selanjutnya Ibu ingin bertanya dulu ya kepada anak-anakku sekalian. Ada tidak yang pernah perhatikan adanya kemiripan kalian dengan orang tua kalian? Baik dari segi rambut, warna kulit, hidung, maupun anggota tubuh kalian yang lainnya. Ada, Bu. Oke, Risa, apanya yang mirip, Nak? Matanya, Bu. Oke, matanya kenapa? Sipit. Oh iya. Oke, kalau Selmi apanya yang mirip, Nak, dengan orang tuanya? Kulit, Bu. Oke, kulitnya kenapa? Hitam? Putih. Anak sekalian, jadi adanya ciri-ciri sifat yang sama ini merupakan suatu contoh mengenai pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai materi genetik yang terdiri dari DNA, kromosom, dan juga gen. Genetik ini kita akan melakukan 2 pertemuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan hubungan dan fungsi struktur DNA, gen, dan kromosom. Nah, yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu mengaitkan hubungan dan fungsi struktur DNA, gen, dan kromosom. Dan yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan hubungan struktur dan fungsi DNA dan kromosom. Nah, adapun manfaat dari mempelajari materi genetik ini, yang pertama, menambah pengetahuan kita mengenai substansi genetik. Yang kedua, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan begitu detailnya. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara struktur dan fungsi DNA, gen, dan kromosom. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita kali ini yaitu dengan menggunakan model diskusi. Anak-anakku tetap semangat ya dalam belajar. Seperti ada pepatah yang mengatakan you are never too old to learn, yang artinya tidak ada kata tua untuk belajar. Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat apa yang Ibu sampaikan pekan lalu? Iya, Bu. Apa itu, Nak? Membaca literatur mengenai materi genetik. Oke, betul sekali. Kalian sudah mempelajarinya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Nah, silahkan diperhatikan dengan baik-baik ya, dan catat hal-hal apa saja yang dianggap penting. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi seluruh organisme. Gen merupakan substansi genetik yang diwariskan dari induk ke generasi-generasi selanjutnya.
Besarnya gen yaitu antara 4 sampai 40 mm. Gen dalam ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan menyampaikan informasi genetik. Gen terletak pada lokus kromosom bagian kromonema yang tersusun berderet secara linier. Bisa dilihat ini ada salah satu ilustrasi gambar mengenai gen. DNA merupakan dua rantai polinukleotida atau nukleotida yang terpilih membentuk double helix atau berpilih ganda. DNA tersusun oleh banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas komponen berikut. Yang pertama yaitu ada gula pentasa. Yang bisa dilihat di sini ada gambar dari gula pentasa, yaitu gula pentasa yang dikenal sebagai deoksiribosa. Selanjutnya ada asam fosfat, yaitu penghubung dua gugusan gula. Dan yang terakhir yaitu basa nitrogen yang terdiri atas adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Kromosom didefinisikan sebagai benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna. Kromosom memiliki struktur padat yang terdiri atas asam nukleat dan protein. Asam nukleat tersebut terdiri atas DNA dan RNA tadi. Nah, kromosom ini terletak di dalam nukleus dan berperan dalam proses hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan yang disebut dengan gen. Ukuran dan jumlah kromosom. Ukuran kromosom berbeda-beda untuk setiap spesies. Kromosom memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Contohnya pada kromosom manusia yang memiliki panjang sampai 6 mikron. Umumnya makhluk hidup dengan jumlah kromosom sedikit memiliki bentuk kromosom dengan ukuran lebih besar daripada makhluk hidup dengan jumlah kromosom yang lebih banyak. Dengan ini umumnya tumbuhan dan hewan memiliki kromosom lebih besar daripada hewan dan manusia. Berikut adalah tabel jumlah kromosom yang dimiliki oleh manusia, hewan, dan beberapa tumbuhan. Bisa dicermati ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian kromosom. Kromosom memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu kromonema, yaitu bagian kromosom yang berbentuk pita spiral. Selanjutnya yaitu kromomer, merupakan kromoma yang mempunyai penebalan-penebalan di beberapa tempat. Selanjutnya yaitu sentromer. Bagian sentromer merupakan bagian kromosom yang bisa menentukan tipe jenis kromosom tersebut. Selanjutnya satelit, yaitu bagian kromosom yang merupakan tambahan pada ujung kromosom. Tidak setiap kromosom memiliki satelit. Kromosom yang memiliki satelit ini dinamakan dengan satelit kromosom. Selanjutnya yaitu telomer, bagian dari ujung kromosom yang menghalangi bergabungnya kromosom satu dengan kromosom yang lain. Oke, jadi anak-anakku sekalian, setelah menonton video tersebut, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, ada yang bisa, coba angkat tangannya, ada yang bisa mengaitkan antara hubungan dan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, baik Syam. Tubuh makhluk hidup terdapat berjuta-juta sel. Nah, setiap sel mempunyai substansi genetika berupa kromosom yang mengandung gen. Gen mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan dan sifat-sifat menurun. Dalam gen terkandung senyawa kimia asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Peranan gen sangat penting bagi kehidupan. Salah satu peranan gen adalah untuk mempelajari pewarisan sifat, penurunan penyakit genetik, dan golongan darah. Bahkan dengan melakukan pengamatan gen seseorang, kita dapat mengetahui siapa orang tua dari orang tersebut. Oke, jadi betul sekali ya apa yang dikatakan oleh temannya. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 yaitu Syam, Wiranti, Krisna. Kelompok 2, Selmi, Hasniati, Rifka. Kelompok 3, Isti,
sebelah kanan Ibu, kelompok 2 berada di tengah, atau di depan Ibu, kelompok 3 berada di sebelah kiri Ibu. Oke, nah kepada anak-anakku sekalian, silahkan duduk kepada teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKS kepada kalian. Silahkan dijawab dengan menggunakan buku pegangan kalian ya. Jadi, di depan kalian sudah ada LKS ya. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik. Ibu akan berwaktu selama 30 menit. Nah, setelah itu, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Sudah cukup ya untuk mengerjakan LKS tersebut. Nah, selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jadi, yang dimaksud dengan kromosom dipopulerkan oleh ilmuwan bernama Waldeyer. 1888 terdiri dari 2 kata, yaitu krom yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Kromosom dapat diartikan sebagai benang dalam nukleus yang berfungsi membawa informasi genetik. Nah, dalam kromosom ini pun memiliki beberapa struktur. Yang pertama, sentromer, yaitu kepala kromosom yang menggantung pada benang spindel pada saat pembelahan sel. Yang kedua, lengan kromosom, yaitu bagian badan kromosom yang terdiri atas yang pertama selaput, yang kedua matrik. Nah, yang ketiga yaitu kromonema, yang keempat kromonemer, dan interkromer, pilihan benang tipis. Yang kedua yaitu gen. Gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang menempati lokus-lokus tertentu dalam kromosom. Nah, adapun fungsi gen yang pertama yaitu mengendalikan perkembangan metabolisme sel atau individu. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya. Yang ketiga yaitu sebagai zarah tertentu terdapat di dalam kromosom. Nah, yang ketiga yaitu DNA. DNA merupakan pembawa sifat-sifat genetik yang khas dalam kromosom. DNA merupakan penyusun gen sehingga secara kimia dapat dikatakan sebagai adalah DNA. Nah, adapun dari struktur DNA, yang pertama yaitu gula dan fosfat sebagai induk atau tangkar. Yang kedua yaitu basa nitrogen dengan pasang tetapnya sebagai anak tangkar. G dengan C dihubungkan oleh ikatan lemah 3 atom, H atau hidrogen. T dengan A dihubungkan oleh ikatan lemah 2 atom H atau hidrogen. Nah, adapun fungsi-fungsi dari DNA. Yang pertama yaitu membawa informasi genetik, yang kedua mengatur aktivitas metabolisme, yang ketiga berperan dalam sintesis protein, yang keempat metesintesis RNA. Oke, baik. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, bagaimana dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada hal-hal yang belum dipahami? Atau ada hal-hal yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, baik. Silahkan kelompok 2. Yang telah berikan. Jadi pertanyaan saya yaitu sebutkan macam-macam kromosom. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi adapun macam-macam kromosom. Berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, monosentris, 2 disentris, 3 polisentris, dan yang keempat asentris. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit mengenai hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Kromosom mengandung gen. Nah, materi genetik yang tersimpan di dalam kromosom disebut dengan genom. DNA tersusun atas gen-gen. Nah, bagian utama dari sel yaitu nukleus.
halus yang disebut dengan kromatin. Sel akan membelah diri, benang-benang halus tersebut akan menebal, memendek, dan juga dapat atau mudah menyerap warna membentuk kromosom. Nah, kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen. Komponen pertama yaitu DNA, komponen kedua yaitu protein. Bentuk kromosom, nah bentuk-bentuk kromosom ini menurut letak sentromernya ada 4. Nah, yang pertama yaitu telosentrik. Nah, telosentrik ini sentromernya berada di ujung, akrosentrik sentromernya berada hampir di ujung, submetasentrik sentromernya berada di tengah atau hampir di tengah, maksudnya hampir di tengah, metasentrik berada di tengah. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Bukan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu pertama, kromosom terdiri dari dua kata yaitu krom yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Kromosom dapat diartikan sebagai benang dalam nukleus yang berfungsi membawa informasi genetik. Nah, dalam kromosom terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama sentromer, yang kedua lengan kromosom. Selanjutnya yaitu gen. Gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang menempati lokus-lokus tertentu dalam kromosom. Selanjutnya DNA. DNA adalah pembawa sifat-sifat genetik yang khas dalam kromosom. DNA merupakan penyusun gen, sehingga secara kimia dapat dikatakan bahwa gen adalah DNA. Jadi betul sekali ya apa yang dikatakan oleh temannya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak sekalian tetap semangat ya dalam belajar, jangan bermalas-malasan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein. Jadi diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk mencari dan membaca referensinya ya. Baik, jika semuanya sudah jelas, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.